Baik, Bapak Mama, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News. Selamat siang, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak bersama Mama, seorang ibu yang luar biasa, Mama Folo. Saya hari ini berada di kediaman Mama Folo di Nekafehan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin dengan saya berada di tempatnya Mama Folo pada hari ini, mungkin masyarakat publik sudah tahu dari raut wajah seorang mama. Mungkin kita semua bisa tahu betapa pedihnya seorang mama, betapa hancurnya hati seorang ibu yang jerih payah, pikirannya, tenaganya, dia berkorban untuk kemenangan paket yang didukung yang hari ini memimpin di Rebelu ini. Apa balasan yang dia dapat terhadap anaknya? Surat tertanggal 26 Oktober kemarin ya, Mam. Ketika sampai terdengar di telinga Mama, sampai seorang mama membaca surat, betapa hancur seorang ibu, seorang mama yang berjuang, sekali lagi berjuang untuk anaknya biar bisa menjadi seperti ini. Tapi balasan yang didapat hari ini sangat menyakitkan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang saya cintai dan saya banggakan, kita boleh berbeda pilihan politik, tapi nurani kita tetaplah kita harus tahu. Bapak Ibu, mau mama yang di luar sana, mama yang ada di Kabupaten Belu, pasti mama mereka punya anak. Apalagi kalau anak itu adalah semata wayang yang menjadi tumpuan atau menjadi kebanggaan dalam keluarga. Tapi kalau hari ini mendapatkan surat ini bukan surat yang main-main, surat pemberhentian, sangat pedih, teriris hati seorang mama. Walaupun saya hari ini dengan Mama Folo, saya berseberangan politik kali lalu, tapi saya melihat hal ini, saya juga tidak tega. Sebagai bagian daripada elemen kabupaten ini, sangat miris tindakan yang diambil oleh pemerintahan daerah Kabupaten Belu. Seperti apa? Apakah tidak ada cara lain selain diberhentikan menjadi seorang PNS? Mengingat bahwa orang yang hari ini diberhentikan, dia juga punya jasa besar dengan keluarganya. Dia punya jasa besar untuk Rebelu ini. Dia punya jasa besar untuk memenangkan paket yang hari ini duduk nyaman menjadi pemimpin di daerah ini. Apa balasannya? Saya Vicky Nahak ini di rumahnya Mama Folo ini bersaksi bahwa pertama kali membawa Dr. Agus di rumah sini, kampanye saya yang menjadi juru kampanyenya di sini. Ini saksi, di ruangan ini pun juga kami duduk bersama. Seorang Mama Folo di samping saya ini adalah seorang ibu, seorang mama. Walaupun dia tahu hari ini anaknya juga sudah bekerja sebagai aparatur sipil negara, tapi dia tetap berjuang. Dia berjuang untuk kemenangan paket sehat hari ini yang berkuasa menjadi pemimpin di daerah Kabupaten Belu ini. Dia tidak berjuang untuk bagaimana dia mendapatkan sebuah proyek atau dia dibangun sebuah rumah yang baik. Yang penting tolong dilihat anaknya yang menjadi seorang aparatur sipil negara. Itu tujuan daripada Mama Folo ketika dia mengikuti yang namanya politik. Maka dia menggerakkan seluruh keluarganya, tetangganya untuk memilih paket sehat yang hari ini berkuasa menjadi dengan slogan perubahan seperti apa yang hari ini terjadi di Kabupaten Belu. Hari ini sudah mencederai dan melukai perasaan seorang mama. Ingat, cukup sudah mengeluarkan air mata bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Cukup orang-orang muda saja yang tersakiti dengan kebijakan seperti Ekstekoda. Cukup mereka saja mengeluarkan air mata. Jangan seorang mama yang memiliki anak semata wayang hari ini pun juga dia mengeluarkan air mata
Sampai pagi hari ini, sampai hari ini pun dia masih tetap mengeluarkan air mata. Dia tidak menyangka seperti ini yang terjadi. Pertanyaannya saya, apakah semua ASN di Kabupaten Belu ini sudah bersih semua? Apakah tidak ada yang punya celah dan noda dosa? Ataukah tidak ada yang tersangkut masalah? Ingat, Mama Volo, seorang mama yang kuat, tapi dia memiliki perasaan. Dia berkorban sekali lagi. Dia bekerja untuk kemenangan paket sehati. Dia tidak berpikir sekali lagi, dia tidak berpikir kalau paket ini menang, tolong saya dibangunkan sebuah rumah yang baik, atau saya diberi gaji tiap bulan, ataukah saya diberikan pekerjaan proyek. Tidak. Dia hanya berpikir kalau paket saat ini menang, tolong perhatikan anak semata wayangnya dia. Tapi apa balasannya ketika sudah menang hari ini? Anaknya diberhentikan menjadi seorang aparatur sipil negara. Di manakah nurani pemimpin hari ini? Masyarakat Kabupaten Belu, mari kita tinggalkan semua perbedaan politik. Mari kita fokus dengan permasalahan ini. Mama-mama di luar sana, mama-mama hebat. Saya mau tanya kepada mama-mama. Mama-mama berjuang. Misalnya mama berjuang untuk anak mama mereka. Ketika mama berjuang sudah menang, terus anak mama dikorbankan. Apakah hati mama mereka tidak tersakiti? Apakah tidak hancur dalam hati mama mereka? Ini adalah contoh. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Vicky, kau kenapa hari ini di Mama Volo? Kau siapa? Tanyakan, sebelum saya mengenal Dr. Agus, saya sudah lama mengenal Mama Volo. Bahkan saya anggap sebagai orang tua saya. Jadi kalau ketika air matanya pun jatuh, air mata saya pun ikut jatuh. Karena saya menganggap ini adalah orang tua saya. Saya tahu perasaannya dia. Sakit seorang mama. Seperti inikah? Seperti inikah perubahan yang dislogankan oleh pemimpin hari ini? Saya juga mau mempertanyakan, ini minta maaf, saya juga harus baper jaket seperti apa yang menandatangan seperti begini? Notabene hari ini yang semua ini adalah PLT. Apakah itu memenuhi syarat? Ingat, apa yang kita buat kepada orang lain akan balik kembali pada diri kita. Seperti sebelum saya berdiskusi dengan Mama Volo, sebelum saya live, Mama Volo sudah menceritakan, Mama Volo sudah pergi. Mama Volo, mungkin Mama bisa ceritakan sedikit. Waktu Mama ketemu dengan asisten 3, suruh Mama bilang ketemu dengan Bupati. Mama pergi itu seperti apa? Mama pertama dapat surat, Mama pergi ke ini. Saya pergi ke Bapak Bupati mau ketemu. Ternyata di sana. Atas saran tuh, Mama. Atas saran dari mana? Dari ini asisten 3 kan? Saya waktu itu Bapak asisten 3, Bapak Frans Kasten, sarankan untuk saya bisa ketemu dengan Pak Bupati. Kalau boleh. Ketiga, saya bilang siap, saya ketemu kakak. Terus saya ketemu, saya sampai di sana, beliau tidak mau ketemu saya. Beliau suruh tunggu di Lopo. Terus suruh pembantu Susi itu buat teh untuk saya. Tetapi saya tidak minum itu teh. Langsung saya pulang. Saya pulang kakak. Terus si ajudannya Luis mengatakan bahwa Mama mau ketemu Pak Bupati di kantor saja. Di rumah Bapak tidak terima tamu. Baik, saya langsung saya pulang ke rumah. Jam 12 siang saya ketemu Bapak Tua di kantor di bawah. Ternyata sampai di sana beliau tidak mau terima saya. Malah saya sudah isi buku tamu, sudah tunggu sampai jam 12, sampai dengan jam 6 sore, sampai setengah 7. Terus beliau bilang, sampaikan di Luis bahwa suruh Tante Volo menghadap Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekda. Saya tidak urus PNS. Lalu saya pulang, saya ketemu Pak Wakil. Saya ketemu Pak Wakil. Wakil Bupati ya? Wakil Bupati. Saya ketemu, saya sampaikan isi suratnya. Jawabannya Pak Wakil bahwa saya sampai sekarang tidak tahu isi suratnya. Bagaimana saya tidak tahu, nanti saya coba besok.
saya bilang, saya ini perempuan satu dengan 12 laki-laki untuk benteng tim inti untuk dokter di Kelurahan Manumuti. Saya perempuan satu bersama 12 laki-laki untuk membuka sayap. Kalau boleh menangkan Pak Bupati di Dr. Agus di ini Manumuti. Kelurahan Manumuti, khususnya Kecamatan Kota. Pada tanggal 7 Desember, sebelum 2 hari mau pemilihan, Dr. Agus datang di saya punya rumah terakhir dan saya kumpulkan teman-teman saya RT Kelurahan Manumuti. Ada 41 RT yang saya kumpul. Tetapi apa yang Pak Bupati buat terhadap saya? Apakah Pak Bupati pernah memberikan saya proyek pun tidak? Pak Bupati memberikan rumah mewah saja atau rumah saja untuk saya? Tidak. Tetapi tidak apa-apa. Saya hanya bilang sama Pak Bupati, tidak bisa ketemu saya tidak apa-apa, tetapi titip anak saya untuk melindungi anak saya. Tetapi ternyata Pak Bupati tidak bisa melindungi anak saya. Tidak apa-apa, inilah jalan saya siap untuk terima. Ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Beru, ungkapan yang tulus dari seorang mama demi memperjuangkan nasib anaknya. Walaupun dia bekerja dari pagi siang malam untuk kemenangan paket yang hari ini berkuasa di Kabupaten Perbatasan ini. Bagaimana seorang mama di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia masih mau dari rumah ke rumah, masih mau mempengaruhi RT untuk kemenangan paket yang hari ini berkuasa. Begitu paket ini sudah berkuasa dan memimpin, ketika mendapatkan surat bahwa ada masalah seperti ini terkait dengan anaknya, dia mencoba untuk menemui orang yang sudah dia dukung. Bayangkan, seorang mama yang berjuang untuk kemenangan seseorang, dan orang itu sudah menang, dia boleh menunggu dari jam 12 siang sampai jam setengah 7 tanpa satu kepastian. Luar biasa. Baru kali ini saya mendapat permasalahan seperti begini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, permasalahan yang di hari ini dihadapi Mama Volo, saya pribadi juga permasalahan saya. Apa yang menimpa Saudara Johnny Martins, saya pikir pasti akan terlibat dalam situ. Kita manusia pasti kita punya kekurangan, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena kita tidak sempurna, maka kita hidup bersosial. Artinya dari kekurangan. Jangan melihat masalah yang hari ini dibuat oleh Saudara Johnny, tapi lihat hal baik yang dia buat untuk Rai Belu ini, khususnya untuk kemenangan paket sehat hari ini. Sangat miris dan sangat tega pemimpin hari ini. Pemimpin-pemimpin kali lalu tidak setega dan tidak seganas pemimpin hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mengajak semua masyarakat, semua elemen masyarakat Kabupaten Belu, kaulah muda aktivis, sudah saatnya kita juga bersuara terkait permasalahan ini. Karena juga ada banyak permasalahan-permasalahan yang hampir mirip seperti Saudara JM ini. Kalau memang kita mau bongkar-bongkar, mari kita bongkar sama-sama. Kalau mau kita bersih, mari kita bersihkan sama-sama. Biar jangan ada yang dibersihkan, terus ada yang dibiarkan. Mau bersih, bersih sama-sama. Supaya kita lihat. Tadi di awal live sudah sampaikan, cukup ex-tekora yang mereka mengeluarkan air mata. Orang-orang muda yang mengeluarkan air mata. Jangan seorang ibu yang berjuang untuk kemenangan paket hari ini, dia juga mengeluarkan air mata. Ingat, air mata seorang ibu yang tulus itu bahaya. Masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu,
pencinta grup politik Biru News. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mengharapkan bahwa pemimpin hari ini, semoga semua bisa diperlakukan yang sama bagi yang lain, karena bukan hanya Johnny Martins yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku di ASEAN. Nah, Theo, dalam waktu dekat pasti akan kita suarakan semua permasalahan ini, supaya kita melihat siapa yang menjadi bersih dan siapa yang menjadi kotor. Jangan kita yang kotor kita paksakan diri bersih, sedangkan kotor melekat pada pribadi kita. Kita menuduh bahwa orang lain itu yang kotor. Tengoklah kepada diri kita sebelum kita berbicara kepada orang lain. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya bersama dengan Mama Follow. Mama, cukup sudah air mata yang Mama keluarkan. Mama tidak sendiri, Mama bersama dengan kami. Kami akan tetap memperjuangkan sesuatu hal yang kami anggap bahwa ini tidak benar. Air matanya Mama yang turun membuat luka bagi kami semua. Dari rumah Kakak Johnny Martin, Mama Follow. Saya Vicky Nak bersama Follow mengakhiri live pada siang hari ini. Selamat siang. Senantiasa Tuhan memberkati dan senantiasa juga Tuhan membuka pikiran dan hati pemimpin di Rebelu ini. Salam hormat dari saya. Tuhan memberkati. Kita semua.